Shalom, selamat pagi dan apa kabar anak-anak semua? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita semua berdoa. Haleluya Bapa Surga yang kami kenal dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat, anugerah, dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah pada hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau membuka pintu hati, telinga, dan pemikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beserta dengan kami. Biarlah Engkau campur tangan dalam ibadah kami. Agar kami pada saat ini dapat beribadah dengan sebaiknya. Membuka pintu hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar banget kamu ya. Apa sahaja yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Oleh itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tunduk dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan di hadapan-Mu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada kuasa yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kehormatan sampai selama-lamanya. Amin.
Hai, Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru kepada semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, kita bertemu lagi pada minggu ini dengan dalam cerita Alkitab yang bertajuk Allah mencipta burung dan ikan. Oke, sebelum kita mulai mendengar cerita kita pada minggu ini, anak-anak, mari kita lipat tangan, tunduk dan berdoa. Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, saat hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami bersama-sama lagi dalam ibadah online ke anak-anak. Tuhan, berkatilah semua anak-anak yang akan mendengar cerita Alkitab sebentar lagi, dan begitu juga dengan saya Tuhan. Saya mohon pimpinan Roh Kudus agar saya dapat menyampaikan cerita Alkitab ini menurut kehendak Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada mulanya dunia ini sangat indah dan segar, tetapi tiada benda hidup yang tinggal di bumi. Tiada yang dapat menikmati keindahan tumbuh-tumbuhan, dan tiada suara yang kedengaran. Langit kosong. Jadi, di dalam air pun kosong. Tiada hidupan yang berada di bumi ini, tiada yang menikmati udara segar, tiada yang menikmati buah-buahan. Oleh karena itu, anak-anak, maka Allah menciptakan hidupan laut untuk menikmati air di laut dan sungai. Maka Allah berfirman, hendaklah air dipenuhi berjenis-jenis makhluk hidup. Apa yang terjadi anak-anak? Selepas itu air dipenuhi dengan binatang laut, di lautan dan sungai. Ya, ada juga ikan yang kecil. Ada pelbagai jenis ikan, ada yang warna kuning, warna biru, warna merah, dan ada yang cerah, berjalur, dan banyak lagi. Anak-anak, sekarang lautan dan sungai telah dipenuhi dengan haiwan yang bergerak di dalam air. Mereka menikmati kesegaran air yang Allah ciptakan untuk mereka. Laut dan sungai telah dipenuhi dengan ikan yang sangat cantik, tetapi di langit masih kosong. Maka Allah pun berfirman, supaya udara dipenuhi berjenis-jenis burung. Dengan sekelip mata, langit dipenuhi dengan berbagai jenis burung yang terbang melintasi awan biru yang luas. Ada burung helang yang besar dan kuat. Ada burung merpati yang lembut. Burung pipit yang kecil. Burung apa lagi yang kamu tahu, anak-anak? Berbagai jenis burung kan? Kalau saya paling minat burung kakatua. Allah memberi sayap kepada burung supaya mereka dapat terbang melintasi langit biru dan hinggap di pokok yang tinggi. Allah juga memberi mereka bulu-bulu yang sangat cantik. Burung kenari misalnya mempunyai bulu yang berwarna-warni. Burung gagak pula mempunyai bulu yang hitam dan berkilat. Burung kakatua, burung pilihan saya, berwarna hijau, merah, dan kuning. Ya, sangat comel kan kanak-kanak? Allah memberi burung ini dengan berbagai warna. Semuanya sangat cantik. Ada juga burung yang tidak mempunyai bulu yang berwarna-warni, tetapi diberi suara yang indah dan merdu untuk memuji Allah. Pernah dengar bunyi burung yang berkicau bernyanyi dengan merdu di waktu pagi? Bolehkah kamu meniru bunyi burung itu? Sekarang bumi tidak sepi lagi. Bumi dipenuhi dengan bunyi burung. Seperti tweet, 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 cip, 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 kuku, kuku, dan banyak lagi jenis bunyi ikan anak-anak. Dan laut dipenuhi dengan berbagai jenis ikan yang berenang menghiasi di lautan, di sungai, di tasik, di kolam. Allah juga menjaga burung yang banyak di udara. Burung dapat mencari berbagai jenis buah-buahan dan biji benih untuk dimakan. Ada juga burung yang makan ulat dan serangga lain. Pokok yang besar adalah tempat di mana burung membuat sarang. Masih ingat siapa yang buat pokok atau tumbuhan? Ya, Tuhan yang cipta tumbuhan. Allah menjaga ikan di lautan dan juga sungai. Dia memberi makan yang cukup untuk ikan hidup dan membiak tanpa manusia perlu beri mereka makan. Ini adalah kasih dan keajaiban Allah. Baiklah, anak-anak, adakah kamu gembira melihat semua burung yang terbang dan berkicau? Ya, kalau saya sendiri juga amat terhibur. Dan ya,
menggembirakan mengujakan. Adakah kamu gembira melihat ikan-ikan yang berenang di laut atau di sungai? Ya, ada keunikannya sendiri. Dan ironinya, saya juga memelihara ikan-ikan di dalam kolam buatan sendiri. Jika kamu melihat burung yang terbang di udara dan mendengar bunyi yang merdu daripada burung, jika kamu melihat ikan di kolam dan di sungai, ingatlah, wahai anak-anak, bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya dengan begitu sempurna dan indah. Allah mengasihi burung-burung dan ikan-ikan, malah menjaga semuanya. Allah mahu kita menyayangi ikan dan burung yang diciptanya dan tidak mengganggu mereka. Jadi, sayangi ikan juga burung-burung yang ada di sekeliling kita, sebab mereka juga ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita melihat objektif pelajaran cerita Alkitab hari ini. Allah mencipta burung dan ikan. Melalui cerita tadi, kita tahu dan mengerti bahwa Allah berkuasa mencipta pelbagai jenis burung dan haiwan di laut. Yang kedua, dengan ini kita seharusnya punya sikap mengagumi segala jenis burung dan haiwan laut yang diciptakan oleh Allah. Dan tindakan kita sebagai anak-anak Allah yang percaya akan penciptaan Allah sendiri ialah kita sebagai anak-anak Allah haruslah menghargai dan menghormati ciptaan Allah. Jika nampak ada sarang burung di celah-celah rimbunan pokok, daun, lalang, dimanapun yang boleh senang Anda capai, ingat, ia ciptaan Allah, dan jangan sesekali ambil lalu dan buat perkara yang tidak baik dengan anak kecil burung yang Anda jumpa. Oke, anak-anak, Tuhan memberkati. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau sudah menciptakan burung dan ikan di bumi ini, bukan sahaja menjadi sesuatu yang indah pada pandangan kami, menghibur kami, tetapi juga yang menjadi sumber makanan untuk kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah setiap hati dan telinga yang sudah mendengar dan menerima cerita Alkitab sebentar tadi, agar kami semua percaya bahwa Engkaulah Allah yang mencipta segala sesuatu yang kami nikmati di bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau ajar juga kami agar kami menghargai setiap ciptaan-Mu itu. Juga sekaligus menghormati Engkau, sentiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan, untuk setiap yang sakit, untuk setiap kesusahan kami di bumi ini. Biarlah Engkau memberi jalan, biarlah Engkau yang menyembuhkan, biarlah Engkau yang sentiasa menjadi perisai kami, agar kami kuat, kami semakin disayang Tuhan, kami semakin teguh di dalam iman, kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau tetap tinggal bersama dengan kami, keluarga kami, dengan jemaat kami, dan rekan-rekan yang ada di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa untuk mengikuti ibadah online anak-anak pada minggu yang seterusnya, dan jangan lupa mendengar cerita Alkitab yang seterusnya pada minggu yang akan datang. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, berikan kesetiaan, kelembutan, perkuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ya Tuhan, sungguh beraneka hasil pekerjaanmu, bumi penuh dengan milik-Mu.
Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa berkat. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.